Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Kopi Manis Kemenak Open, pelayanan informasi mandiri dan juga humanis. Ruang cerita dan inspirasi, tempat kita ngobrol seru-seruan pastinya. Kali ini bersama dengan saya Perwita Sari di episode ke-15. Tonton dan ikuti terus podcast Kopi Manis. Karena pada episode ke-15 ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memberikan pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat dan juga tentu saja lebih dekat dengan masyarakat. Karena pelayanan nggak harus selalu kaku ya, dan kadang cukup dengan senyum yang ramah, kemudian salam, ketulusan dalam melayani, itu sudah bisa membuat masyarakat akan puas. Dan narasumber kita yang luar biasa kali ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Sari. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat dan harus terus semangat. Alhamdulillah. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Bapak Haji Irfan Al-Qadari, SAG MPDI. Di sini beliau akan memberikan kiat-kiat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang bagus kepada masyarakat, bukan hanya cuma di SOP tapi juga melayani dengan hati ya Bapak. Betul. Bagaimana membangun pelayanan publik yang ramah kepada masyarakat, sekaligus bagaimana cara membentuk pegawai ya Bapak agar mempunyai semangat zona integritas sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik nih Bapak. Betul Mbak Sari. Yuk kita dengarkan bersama, jangan lupa disiapkan kopi dan juga cemilannya. Bagaimana kiat-kiat dan pelayanan kita agar makin mantap dan keren. Langsung saja kita tanya-tanya kepada ahlinya. Bapak, langsung saja Bapak. Oke. Sejak ada pembangunan zona integritas ini Bapak, tentunya apa sih perubahan yang signifikan, perubahan apa yang paling kerasa di dalam pelayanan di Kemenak ini Bapak? Iya, jadi zona integritas. Zona integritas adalah merupakan sebuah kekuatan yang mana instansi pemerintah yang pimpinannya dan seluruh jajarannya. Jadi sekali lagi Mbak Sari, ini adalah seluruh jajarannya. Semua ya Pak? Semuanya. Berarti otomatis mulai dari paling bawah, teman-teman kita di keamanan, teman-teman kita di OB. Kemudian juga para pegawai-pegawai kita, para pejabat kita, baik yang fungsional maupun pejabat struktural, ini mempunyai satu komitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Harus ada komitmen bersama ya Pak? Iya benar. Jadi kalau komitmennya ini hanya pimpinannya saja, hanya leadernya saja, komitmen ini hanya pejabatnya saja, maka ini tidak akan bisa. Tidak bisa jalan. Makanya ini diperlukan sebuah komitmen bersama dalam rangka untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Wujudnya seperti apa? Bagaimana instansi Kementerian Agama Kabupaten Madiun ini masuk dalam wilayah bersih korupsi. WBK ya Pak? WBK. Ya. Dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tujuannya apa? Bagaimana menciptakan instansi ini adalah instansi yang benar-benar bersih. Bersih dan akuntabel. Jadi tidak ada pungutan ya Bapak? Gak ada gratifikasi. Gak ada pungli. Okay. Dan satu lagi, yang terpenting adalah mewujudkan pelayanan yang prima kepada seluruh pemangku kepentingan.
Yaitu masyarakat. yakni adalah masyarakat. Iya. Inilah sebuah kekuatan, saya katakan ini adalah sebuah kekuatan. Kalau ini sudah terbangun, yang namanya zona integritas, maka dengan komitmen bersama, kita khususnya di Kementerian Kabupaten Madiun, Kementerian Agama, yang kita rasakan alhamdulillah, mulai daripada kita bangun di pencanangannya, kemudian kita terus bergerak. Bahkan saat ini kalau di penilaian zona integritas, alhamdulillah Mbak Sari, sama-sama kita ketahui dan tentunya kita keluarga Kementerian Agama Kabupaten Madiun seluruhnya merasa bangga karena kita saat ini di penilaian tim penilai nasional untuk pembangunan Sudah lolos TPN ya. zona integritas. Dari Ini luar biasa. berapa kemenakapku Pak? Kita ke Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Ada lebih daripada 400 Satker Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Kita sekarang masuk tinggal 30. 30 besar. 30 Satker yang nantinya kita lolos di TPN yang saat ini masih penilaian. Oleh karena itu dengan adanya zona integritas yang kita mulai dari pencanangan, kita bangun sampai di detik ini luar biasa. Kita pengen layanan kita ini betul-betul prima. Layanan kita itu cepat, mudah, efektif, efisien. Konvensional sudah kita tinggalkan. Ya. Kita berganti, bertransformasi kepada layanan-layanan yang cepat. Digital ya Pak. Layanan-layanan semuanya adalah digital. Melalui digital ya. Mulai daripada sistemnya, kita punya yang namanya sistem terintegrasi Kementerian Agama Kabupaten Madiun yang kita kenal dengan si tampannya itu. Layanannya kita ada yang namanya dengan Mas Peci. Layanan cerdas, layanan online kita. Mas Peci itu apa Bapak? Kepanjangan dari apa Bapak? Mas Peci adalah layanan cerdas daripada online Kementerian Agama. Ya, ini yang diharapkan nantinya, yang sudah konvensional itu kita tinggalkan. Kita jadi semuanya beralih ke digital ya Pak? Ya. Nah ini nanti dengan digital ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah, masyarakat akan lebih puas. Ya. Satu saja pelayanan digital yang sekarang nih benar-benar bisa dinikmati masyarakat, yang bisa dibanggakan di Kemenak itu apa Bapak? Satu saja. Iya. Misalnya seperti apa Pak? Kalau bilang itu sebenarnya banyak Mas Hari, tapi kita punya contoh aja di haji sudah. Haji itu kita punya layanan unggulan kita. Termasuk kita sudah sistemnya pakai sistem aplikasi. Daftar online, tidak harus hadir ke kantor. Kemudian ada lagi sebuah inovasi layan. Di haji juga itu masih? Di haji. Ada namanya Jari Dansa. Jari Dansa. Apa itu Jari Dansa? Bapak? Jari Dansa. Jemput pendaftar haji disabilitas dan lansia. Oh, jadi dari kita ya yang jemput bola ke para yang lansia itu ya Pak? Iya. Jadi Kabupaten Madiun itu kan sangat luas. Ya. Kantor kita itu ada di Caruban. Kalau kita 15 kecamatan. 15 kecamatan dari ujung yang paling selatan, ujung barat, ujung timur, itu bisa ke kantor itu bisa sampai 1 sampai 1,5 jam. Iya, kalau yang paling selatan tuh Pak. Iya. Kemudian ketika ada pendaftar kita yang sudah lansia, mohon maaf, mungkin juga disabilitas. Mereka ingin daftar, mereka tidak perlu harus datang ke kantor Kemenak. Cukup dengan telepon di call center kami, di call center kita, Kementerian Agama Kabupaten Madiun, kita akan hadir, kita akan datang ke masyarakat itu,
Tentunya kita bantu cukup dari rumah. Nanti sudah akan pelayanan bisa yang luar biasa, daftar memanjakan online untuk para tamu haji. Allah nih yang mau berangkat ya Pak. Betul, betul. Itu salah satu saja dari sekian Oke. layanan online kita, Mbak Sari. Nah, menurut Bapak nih, pelayanan yang baik itu ukurannya yang seperti apa sih Bapak? Wah, ini yang pertanyaannya sulit Pelayanan dijawab yang baik itu. itu yang seperti apa ukurannya? Jadi gini, kalau saya cerita, pelayanan yang baik, Ya. yang jelas pelayanan prima, excellent service. Artinya apa? Pemangku kepentingan, masyarakat datang, itu melebihi daripada harapannya. Lebih daripada ekspektasinya. Daftar sekali datang SOP misalkan 15 menit. 15 menit itu selesai. Apalagi sebelum 15 menit, 10 menit sudah selesai, berarti itu sudah sangat luar biasa. Tetapi pelayanan itu di samping cepat, di samping tepat. Lebih daripada itu, bagaimana kita ini bisa memberikan layanan dengan ramah. Memberikan layanan dengan tulus. senyum. Dengan senyum. Layanan dengan tulus. Layanan dengan sepenuh hati. Ya. Ya, ini yang Itu yang jadi terpenting ukuran memangnya, terpenting juga. Dan yang tidak kalah pentingnya juga bahwa masyarakat ini senang, masyarakat ini terpuaskan dengan layanan kita. Nah, kemudian bagaimana sih Bapak itu memanage atau bagaimana cara Bapak menekankan kepada pegawai semua supaya mereka tuh dalam melayani itu memberikan pelayanan yang prima, memberikan pelayanan yang baik dan menjadi pegawai yang mempunyai integritas Bapak. Oke. Kan ya. Susah itu ya, balik lagi ke mindset itu Bapak. Ke mindset iya. tadi, iya. Jadi yang pertama adalah kuncinya, layanan itu adalah ibadah. Itu yang sudah sering saya sampaikan Kembali kepada lagi teman-teman. Arahkan ke ini ya Bapak. Betul. Ke religi ya Pak. Iya. Ya. Jadi kita memberikan pelayanan, kita datang ke tempat tugas, itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita tidak hanya datang untuk absen pagi, setelah itu masa bodoh terserah itu, atau mungkin setelah itu waktunya sore kembali lagi dengan absen. Yang kedua, ini Mbak Sari juga penting, kita terus membangun budaya kerja yang positif. Artinya apa? Kita itu kerja tim. Bagaimana teamwork kita ini solid? Teamwork kita ini betul-betul rasa kebersamaannya ini kuat dalam rangka untuk memberikan layanan tadi. Tidak bisa ini hanya pimpinan saja. Tidak bisa ini hanya jajaran daripada pejabatnya saja. Jadi harus bersama-sama ya. Semuanya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun mindset tadi. Bahwa kita ini adalah sebagai seorang pelayan. Ya. ASN adalah pelayan. Iya. Itu yang kadang sering lupa itu Bapak. Itu yang kadang sering kan? lupa. Dan ini harus ditanamkan apalagi di jajaran pejabat. Ya. Bagaimana dia itu bisa menjadi seorang role model. Seorang teladan. Ya. Yang dicontoh. Jangan hanya pinter ngomong saja. Tetapi omon-omon doang. Omon-omon doang. Omon-omon saja. Nah, kalau di sini siapa? Apakah itu anak buah kita? Ya. Nah, dia akan ngikutin kita. Karena bagaimanapun kita berusaha, bagaimana kita ini menjadi pelayanan yang terbaik dan juga menjadi teladan role model bagi anak buah kita. Tapi pasti ada dong Pak, 1, 2 tuh yang pegawai yang susah banget, yang males-malesan, yang pokoknya sudah peringatan, sudah dipanggil, ada kan yang seperti itu. Pasti. Lah, ini begini yang kita tanamkan terus kepada para saudara-saudara kita yang seperti itu.
Jadi saya mengajak kepada jajaran pimpinan, jangan dimarahi. Jangan kita terus hanya marah-marah saja. Tetapi ayo kita deketi. Kita ajak ngobrol. Lebih ke hati Lebih ya Pak. ke Ya, hati. jadi lebih bisa masuk, benar. Kita ajak ngobrol, kita dekati. Tentunya kita ingatkan kembali bahwa dia ini menerima gaji dalam setiap bulannya. Ada gaji yang setiap bulan setiap tanggal 1. Ya. Ada tunjangan kinerja. Belum lagi ada uang makan. Luar biasa Kemenak. Waduh, nih. uang Kemenak itu. Makanya banyak nih yang pengen jadi PNS di Kemenak nih, karena Iya. emang gajiannya ini ya berulang kali ya Pak dalam satu bulan. Iya, 3 kali ini. Iya itu. 3 kali. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Uang ini uang siapa? Gitu. Uang dari rakyat. Rakyat. Kita siapa? Kita pelayan daripada rakyat. Kita adalah pelayan dari masyarakat. Kita ingatkan kembali, itu semua ada pertanggungjawabannya. Itulah integritas. Makanya kalau saya sering sampaikan, sekali ibaratnya obat, Iya. kita kasih dari dosis yang Rendah sendiri. dulu. Gak mempan, tambahin aja dosisnya gitu loh. Nah, yang ketiga, gak mempan lagi. Kalau ibaratnya orang itu sakitnya harus diamputasi agar sembuh. Diracun aja ya. Ya sudah seperti itu. Ibaratnya dibina sekali, ya dibina 2 kali, gak bisa. Dibina 3 kali, dibina 4 kali. Mari dibinasakan bareng-bareng. Kalau dia ini sudah sampai di level yang dia itu secara regulasi dia melanggar, ya sudah kita ikuti regulasi yang ada itu. Tetapi alhamdulillah Mbak Sari di Madiun ini luar biasa. Gak ada ya Pak, di Kemenak ini ya, ada. Ada tipis-tipis, tapi ketika sudah kita sampaikan ini, apalagi kita sedang membangun zona integritas, maka alhamdulillah kesadaran itu mulai tumbuh, mulai baik. Ke bawah lingkungan, ke bawah teman ya Betul. Pak. Kan? Karena budaya kerja kita sudah bagaimana menciptakan budaya kerja yang baik, budaya kerja yang betul-betul ini kita ini adalah sebagai pelayan tadi. Terakhir Bapak. Iya Mbak Sari. Harapan besar apa yang Bapak inginkan terhadap pelayanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun untuk kedepannya Bapak? Dan ke depan kita juga ingin bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Madiun layanannya semakin baik, pegawainya semakin profesional, dan tentunya bahwa zona integritas ini, sekali lagi, zona integritas ini bukan hanya sebuah slogan. Iya. Zona integritas ini yang kita bangun, yang saat ini kita penilaian ini bukan hanya dokumen, tetapi lebih kepada karakter kita, lebih kepada budaya kerja kita. Dan tentunya yang sangat penting adalah inilah sebenarnya aparatur sipil negara yang sejati. Yang standar ya Pak. Yang standar. Yang SNI ya Pak. Yang SNI ini adalah yang integritas tadi. Baik Bapak, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi rahasia dapur di pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, yang bikin pelayanan Kemenak makin keren, makin dekat dengan masyarakat, dan tentu saja makin banyak yang terpuaskan dengan pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Dan semoga pembangunan zona integritas yang sekarang di PTN terus melaju dan bisa lolos ya Pak. Amin, harapan kita bersama semuanya. Buat para pegawai Kemenak juga ingat ya, jadi pegawai ZI itu nggak cukup dengan pin yang ada di dada dan juga slogan dan juga yel-yel, tapi lebih kepada kerja yang tulus, jaga amanah, dan jangan lupa senyum, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sampai ketemu lagi di podcast Kopi Manis yang gak kalah seru di episode yang berikutnya. Demikian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.